ini ya yang harus dijawab nanti. Kita masuk ke materi dulu. Oke, ya jadi untuk bisa menentukan seseorang itu mengalami diabetes atau tidak, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan. Yang pertama, ada 4 biasanya yang dipakai, tapi yang biasanya paling menggambarkan itu glukosa darah puasa. Ya. Glukosa darah puasa, kemudian nanti ada glukosa plasma 2 jam setelah TTGO. TTGO itu tes toleransi glukosa oral, jadi diberikan sejumlah glukosa, terus nanti 2 jam setelahnya dicek. Atau gampangnya biasanya dimakan aja, makan entah nasi atau roti. Nanti 2 jam setelah makan itu dicek lagi. Itu biasa juga disebut 2 JPP. 2 jam postprandial. Ya. Kemudian ada juga glukosa darah sewaktu. Ini biasanya yang sering kita gunakan kalau misalnya kalian pengabdian masyarakat. Itu kan nggak pasti ya, nggak harus nggak puasa. Jadi sewaktu-waktu dites menggunakan gula darah sewaktu. Terus yang keempat itu tes darah HbA1c. Nah, yang HbA1 di antara 4 ini tadi yang kalau bisa dibilang yang mahal, paling mahal itu yang HbA1c itu ya. Jadi agak jarang digunakan. Biasanya kalau untuk menegaskan apakah mengalami diabetes atau tidak itu baru dicek HbA1c. Biasanya kayak gitu. Itu nanti menggambarkan pola makan 3 bulan pola glukosa lah ya. 3 bulan sebelumnya. Gitu. Nah, ini untuk kadarnya. Kalau misalnya kalian mengetes glukosa darah puasa, itu syaratnya 8 sampai 14 jam sebelum tes itu tidak boleh makan apa-apa. Ya, tapi masih boleh minum air putih. Tapi tidak boleh makan makanan yang mengandung kalori sama sekali, ya. Nah, paling gampang sih kalau pasien itu ceknya bangun tidur pagi. Jadi malam misalnya jam 10 itu terakhir makan, baru bangun pagi jam 7 gitu, jam setengah 8 itu dicek. Itu biasanya menggambarkan glukosa puasa. Jadi rata-rata kalau di klinik ya, apalagi kalau pasien diabetes yang rutin, itu mereka kalau sudah jadwalnya kontrol, itu pagi-pagi sudah pada antri di poli gitu ya untuk cek, karena kan daripada puasa, jadi bangun tidur gitu. Nanti kemudian diberikan makan, 2 jam setelahnya dicek gitu. Nah, kadarnya juga beda-beda ini. Jadi kalau kalian ngecek glukosa puasa, normalnya itu di bawah 100, normalnya ya, kalau normalnya itu di bawah 110 aslinya. Terus kalau lebih dari 126 mg per desiliter, itu bisa dijadikan tanda awal ada risiko diabetes. Tapi memang tidak boleh dalam satu kali cek ternyata lebih dari 126 nih, langsung kita diagnosa itu juga tidak boleh. Jadi memang beberapa kali pemeriksaan, nanti kalau memang hasilnya konsisten, gulanya lebih tinggi dari normal, baru bisa didiagnosis mengalami diabetes. Ya. Kalau yang 2 JPP tadi, yang 2 jam TTGO tadi, lebih dari 200 mg. Untuk sewaktu juga segitu. Ya. Jadi ini perlu diingat-ingat kadarnya yang normalnya berapa, kemudian nanti indikasinya mengalami diabetes berapa. Karena di tengah-tengah ini masih ada namanya prediabetes. Jadi dikatakan diabetes juga belum, tapi nilainya lebih tinggi dari normal. Ini ya. Jadi memang kalau amannya orang normal, kalau glukosa darah puasa itu di bawah 100 ke bawah itu normal. Kalau 2 jam setelah makan itu di bawah 140 itu normalnya. Kalau yang sewaktu di bawah 200. Terus ini nanti ada HbA1c normalnya itu di bawah 5,7. Itu. Jadi nanti kalau kalian menganalisis kasus di lapangan ya, bisa jadi kalau pasiennya itu belum diagnosis DM,
itu kalian harus lihat sendiri dari hasil labnya. Kalau di rumah sakit kan nanti di rekam medisnya itu kan nanti ada anamnesa ya, anamnesis asesmennya, datang dengan keluhan apa, dari riwayat makan, lalala, kemudian ternyata belum ada diagnosa DM-nya. Kalian lihat dulu di apa hasil labnya gitu ya, glukosa darahnya tinggi atau tidak. Kayak gitu. Itu bisa untuk gambaran. Besok ini kan rencananya kalian akan pra PKL ya, habis Lebaran, tapi ya kita lihat juga nanti situasinya memungkinkan apa enggak. Kalau memang tidak memungkinkan, nanti akan ada simulasi. Tapi ya untuk jaga-jaga misalnya jadi, ya kalian harus belajar membaca rekam medis. Ada noise gangguan. Oke. Next ya. Nah ini ada beberapa gejala ya rata-rata. Mungkin kalau yang belum cek lab, kadang itu menemui beberapa tanda ini. Memang tidak semua ini bisa dialami. Ada cuma satu kali tandanya aja gitu. Ada yang banyak gitu. Tapi rata-rata yang paling sering dijumpai kalau pasien diabetes itu adalah polifagi, poliuri, polidipsi. Ya, jadi dia selalu lapar, selalu haus, dan sering buang air. 3 itu yang paling sering. Dan terkadang juga terjadi penurunan berat badan yang begitu cepat. Ya, jadi dalam rata-rata kalau dalam sebulan itu bisa lebih dari 10% beratnya. Dalam 3 bulan itu lebih dari kalau nggak salah ya, sekitar itulah. Sama sih. Terus pada beberapa kasus yang memang diabetesnya sudah lanjut, itu ada perasaan kesemutan gitu ya. Ini tanda-tanda terjadinya neuropati gitu ya. Ini kalau di komplikasinya berlanjut bisa mengalami yang namanya gangren. Tahu pernah dengar kan gangren? Pernah aku. Ya. Yang apa? Luka yang tidak kunjung sembuh. Luka itu luka Ya. Ke diabetes ini tuh rata-rata kalau sudah di rumah sakit itu kalau kalian nemu pasiennya di rumah sakit loh ya, apalagi rumah sakit seperti Sarjito gitu yang tipenya sudah besar, itu DM-nya rata-rata sudah mengalami komplikasi. Tapi kalau misalnya di puskesmas itu bisa jadi ya memang baru awal-awal diabetes. Jadi nanti ketika memang akan beda gitu ketika kalian nemu pasien DM di puskesmas sama di rumah sakit, apalagi rumah sakit yang besar, itu kasusnya kemungkinan akan lebih kompleks ketika di rumah sakit besar. Karena selain menangani diet DM, juga ada diet untuk komplikasi yang lain. Ya, biasanya ada ginjal, ada jantung, ada hipertensi. Kuliah online, Pilai. Dan memang yang perlu digarisbawahi yang namanya penderita diabetes itu mudah sekali kalau terluka itu sulit sembuh gitu ya. Jadi kenapa kalau sampai yang sudah neuropati itu harapannya tidak boleh berjalan dengan kaki telanjang ya, dia pakai sendal. Nah penyebabnya itu apa? Penyebabnya apa? Pasti ya kalau sekarang itu sudah banyak sekali penderita diabetes itu rata-rata terkait lifestyle ya. Memang ada juga pengaruh genetis. Jadi kalau orang tua atau kakek neneknya mengalami diabetes, anak-anaknya juga memiliki risiko untuk mengalami diabetes seperti itu. Karena memang yang namanya diabetes itu metabolik, penyakit metabolik. Jadi selnya itu kan ketika diturunkan itu kan juga ada beberapa gennya ya, genetiknya itu yang mengalami kelainan seperti itu, perubahan. Masih ya, pola makan tinggi kalori, kayak sedentary lifestyle, jadi mager lifestyle, kegemukan. Jadi bagi kalian yang mager ya, masih muda, jangan mager. Nah, apa sih yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan gula itu penyakit diabetes gitu ya?
pastinya itu terjadi karena glukosa yang merupakan bahan dasar dari bahan bakar sel gitu ya untuk berubah menjadi energi. Glukosanya itu tidak bisa masuk ke sel. Kenapa tidak bisa? Ya, ada beberapa kondisi. Yang pertama, karena glukosanya terlalu tinggi, gitu ya, sehingga sel itu sudah penuh, akhirnya glukosanya tidak bisa masuk lagi. Ya. Nah, kalau glukosa darah tinggi itu kan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak. Ya. Sel apa yang di pankreas menghasilkan insulin? Ada yang masih ingat? Sel beta, Bu. Ya, oke, sip. Sel beta pankreas. Kalau sel alfa menghasilkan apa? Menghasilkan ini. Lupa. Apa ya, Bu? Oh boy. Lawan insulin. Menghasilkan Lupa. G. Nyalin situ. Glukagon. gluten free. Glukagon. Oh, glukagon. Yeah. Nah, pada beberapa kasus tadi ya, kalau sampai insulinnya diproduksi berlebih gitu ya, kemudian saking overload-nya ibaratnya, nanti bisa terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya tidak lagi sensitif bisa memasukkan glukosa ke sel. Jadi ibaratnya gini, glukosa kalau mau masuk ke sel itu harus melalui lubang kunci. Ya. Nah, kuncinya itu insulin. Kalau pada orang normal, ketika glukosanya akan masuk, dia ketok-ketok dulu tuh. Insulinnya bukain pintu, baru glukosanya masuk. Tapi kalau insulinnya mengalami resistensi, ya, dia nggak pas itu lubang kuncinya, akhirnya tidak bisa memasukkan glukosa. Ya. Nah, dalam kondisi ini kan sel mengalami kelaparan ya. Padahal sebenarnya glukosa itu kan di luar banyak. Nah, itulah kenapa kok bisa muncul responnya perasaan lapar terus kayak gitu ya. Nah, nanti ada haus karena konsentrasi gula di dalam darahnya cukup tinggi seperti itu. Nah, jadi apa sih yang harus dilawan? Apakah karbohidrat aja? Sebenarnya karbohidrat ya. Karena kalau karbohidrat berlebih itu kan dia selain akan meningkatkan glukosa darah, juga ditimbun, diubah menjadi lemak, jadinya meningkatkan risiko obesitas. Nah, apa yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi diabetes? Ya, yang pasti pertama itu ada namanya edukasi dulu, ya. Kemudian perubahan lifestyle dari pola makannya, pola aktivitas, pola istirahat, manajemen stres. Kemudian nanti ada terapi gizi medis dan intervensi farmakologis. Jadi obat ya, obat, dan obat ini hanya boleh dokter yang meresepkan. Jadi tidak boleh beli obat sendiri gitu ya. Oke. Oh, jadi bukan dari kita Bu yang nulis itu. Obat bukan. Kita sebatas memberikan rekomendasi diet aja sama edukasi lifestyle sama pola makan. Jadi rata-rata kalau masih awal-awal ya prediabetes kayak gitu, dokter itu nggak akan langsung ngasih obat. Biasanya disuruh mengubah lifestyle-nya dulu. Pengaturan Jadi pola yang pertama, makan. yang pertama malah direkomendasikan ke poli gizinya dulu ya Bu. Apa? Berarti malah yang pertama malah disuruh ini apa namanya, ke gizinya dulu, suruh ngubah pola makan dulu baru ya nggak Bu? Iya, biasanya gitu. Jadi nanti tahap itu berarti tahap promotif ya. Promotif itu kita ngasih tahu makanan yang boleh, makanan yang enggak, terus pola makannya gimana. Nah, nanti kan mereka mengubah dulu tuh. Kalau nanti sambil kita nef, ya kita mau nef, ada perubahan nggak nih? Ternyata ada, semakin bagus, berarti diteruskan pola makannya.
Tapi ternyata setelah diberikan edukasi kok tidak terjadi perubahan, baik dari pola makannya atau kadar gula darahnya. Nah, itu perlu dikonsulkan ke dokter apakah memang perlu penambahan obat atau tidak. Ya. Kadang juga obat diabetes itu hanya sebatas mengendalikan dulu, menstabilkan. Nanti kalau misalnya sudah stabil, dosisnya dikurangi, gitu. Itu juga bisa. Ya. Jadi memang case-nya tergantung. Tapi memang kalau ranah kita, yang penting kita adalah mengatur pola makan. Apalagi pada pasien yang sudah mengkonsumsi obat atau insulin, itu kan juga harus benar-benar diperhatikan makannya. Jangan sampai setelah minum obat diabetes atau disuntik insulin terus tidak makan. Ya, nanti bisa terjadi yang namanya hipoglikemi. Ya, bisa ngedrop kayak mau pingsan seperti itu. Itu nanti juga penanganan pertamanya kalau misalnya ada yang ngedrop gitu ya, glukosa darahnya terlalu rendah, itu pertama kali bisa diberikan permen atau teh manis atau minuman atau makanan manis gitu ya. Kayak kalau orang mau pingsan tuh lah, nolongin orang pingsan kan bisa dikasih teh manis. Itu buat nambah glukosanya dulu. Gitu. Ya. Nah, tujuan terapi dietnya apa untuk pasien diabetes? Pastinya tujuan utamanya adalah menormalkan kadar gula darah atau menurunkan kadar gula darah mendekati normal. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian nanti ketika melihat kasus itu kan akan berbeda-beda. Ada misalnya yang overweight. Berarti kalau ada overweight, ada usaha untuk menormalkan atau menurunkan berat badan mendekati ideal. Nanti dilihat juga tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya tinggi, berarti ada usaha menurunkan tekanan darah. Seperti itu. Kemudian misalnya ada malnutrisi atau kondisi umumnya tidak normal, misal ada kakinya gangren atau apa, nah itu nanti ada memperbaiki kondisi normal. Itu misalnya dia bisanya bed rest gitu ya, ketika masuk tuh bed rest. Berarti kita upayanya menjaga pola makan supaya segera cepat pulih. Karena memang ada pada case tertentu pasien diabetes itu datang ke rumah sakit drop gitu ya, kondisinya drop, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya bed rest. Itu yang perlu kita lakukan adalah pengaturan makannya. Harus tepat jadwalnya, jenisnya, jumlahnya. Nah, ini nanti kita menyinggung ke situ. Karena itu kuncinya dari DDM. Nah, nanti ya, usaha kita memperbaiki kondisinya supaya bisa beraktivitas normal lagi. Kayak gitu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu memperlambat komplikasi. Karena pasti cepat atau lambat, karena pada diabetes itu kan rentan mengalami komplikasi di organ lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengontrol gula darahnya supaya tidak mempercepat komplikasi seperti itu. Nah, prinsipnya apa? Ini dia. 3J. Ya. Ini prinsip utama dari DDM. Adopsinya dari Perkeni, ya, yang terakhir sih kemarin Perkeni 2015. Saya belum update lagi nih ada perlu atau enggak. Perkeni itu adalah Persatuan Ahli Endokrinologi Indonesia. Mereka merumuskan rumus perhitungan kebutuhan energi untuk pasien DM yang bisa kita pakai, dan itu mendekati kebutuhan dengan pada pasien DM. Ya, jadi nggak pakai Mifflin atau Harris Benedict, pakai rumus khusus untuk pasien DM, gitu ya. Jadi khusus untuk DM ini perhitungan kebutuhan energinya itu khusus berdasarkan Perkeni. Nanti saya share dokumennya, jadi kalian bisa baca-baca, dan memang harus baca gitu ya, karena ada sendiri panduannya. Nah, 3J ini kepanjangan dari apa? Jadwal, jumlah, jenis makanan. Jadwal. Masih pada di sini kan? Halo? Masih, Bu. Ya, nggak tidur? Masih, Bu, masih. Tidak. Tidur nggak nih? Tidak, Bu.
jadwal ya. Jadi pemberian makannya itu setidaknya 3 kali makan utama dan 3 kali snack. Ya, minimal sekali makan 3 kali sehari dan jamnya harus tepat. Ya, karena ini berkaitan juga nanti misalnya ada minum obat atau insulin itu tadi ya. Itu harus pas karena ada hitungan jarak apa ya? Ya untuk mengontrol kadar gulanya gitu. Dan memang idealnya ada snack juga. Jadi kenapa Edi kamu raise hand? Mau nanya apa? Enggak, Bu. Kepencet. Nyoba aja Mas. Ya, terus ini ya 3 kali makan utama, 3 kali seringan, istilahnya setiap 3 jam makan tapi porsinya kecil gitu ya. Terus pembagian kalorinya seperti yang biasanya itu ya, makan pagi 20%, siang 30%, sore 25%, sama seperti yang lain. Ya. Terus apa lagi nih? Ini contohnya. Ya, ini dan komposisinya harus lengkap, ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Kemudian juga dipilih untuk jenis makanannya, jangan yang bumbu-bumbunya manis, ya. Tahu DM kalian masakin tahu bacem, semur ayam gitu ya. Apalagi minumnya teh manis. Salah ya. Jadi diutamakan tinggi serat tapi menggunakan sedikit gula. Oke. Terus jumlah. Nah ini ya, jumlah ini masuk ke perhitungan. Ya, perhitungannya. Rumusnya ini, catat. Ya, nanti bisa dilihat di slide sih. Ya. Ini jadi menggunakannya lebih enak malahan. BMR-nya nggak perlu pakai Mifrin atau Harris Benedict, tapi pakai ini. Kalau laki-laki 30 kilokalori dikalikan berat badan ideal. Kalau wanita 25 kilokalori dikalikan berat badan ideal. Nah, terus kemarin kita udah belajar adjustment ABW ya, adjustment body weight ya. Kalau pasiennya obesitas atau overweight dengan persentase beratnya itu lebih dari 120% BB idealnya, berarti pakai ABW. Ya, jadi di sini pakainya ABW kalau lebih dari 120% tadi. Oke? Halo? Ya. Ya Bu. Jangan tidur. Boten Bu. Yo. Ada Bu. Boten, Bu. Nah, ini ada BMR. Nah, BMR ini tadi ya dimasukkan, kemudian ditambah dengan koreksi aktivitas, tambah koreksi stres, dikurangi koreksi usia. Beda kan kalau sama yang biasanya kan dikalikan ya. Kalau ini ditambah. Nah, tapi caranya gimana ngitung koreksi aktivitas, ngitung koreksi stres, koreksi usia dengan seperti ini. Nah, ini ada kategori aktivitasnya, istirahat, ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, nanti tergantung masuk yang mana pasiennya gitu ya. Kalau di sini nggak ada ya dikira-kira aja yang kira-kira pekerjaannya mendekati. Nah, kalau contoh aja ringan ya, seorang guru misalnya. Ya, 20% dari BMR. Tadi dihitung BMR-nya misalnya 1000 kilokalori. Nah, berarti ditambahkan 20% dari 1000 kilokalori berapa? 200 ya. Ya kan? 20% dari BMR-nya. Nih, ditambahkan. Jadi misalnya ini tadi 1000 kilokalori ya. Wanita beratnya 40 kilo. Di sini 1000 kalori BMR-nya. Koreksi aktivitasnya berarti 20% dari 1000, berarti ini 200 kilokalori.
terus ditambahkan koreksi stres. Stres ini maksudnya adalah stres metabolik. Jadi kalau pasien mengalami infeksi atau demam, atau dia mengalami operasi, atau ada gangren, itu pakai koreksi stres. Tapi kalau pasiennya fisiknya baik-baik aja, ya tidak ada operasi, nggak ada luka yang besar, berarti nggak usah pakai koreksi stres. Jadi ini opsional. Koreksi stres ini opsional. Dia dipakai ketika ada stres metabolik. Jadi misalnya ada luka itu tadi ya, infeksi. Jadi dia demam, ada infeksi gangrennya, berarti ada tingkat stresnya. Bisa ringan, bisa sedang. Gitu ya. Terus yang terakhir, koreksi usia. Nah, koreksi usia ini dipakai kalau usianya lebih dari 40 tahun. Karena ketika usianya lebih dari 40 tahun, BMR itu istilahnya terjadi penurunan kebutuhan energi. Nah, ini penurunannya tergambar di sini. Kalau usianya antara 40 sampai 59, berarti dikurangi 5% dari BMR-nya. Tapi kalau usianya 35 tahun, berarti nggak perlu pakai. Pakainya BMR sama koreksi aktivitas aja. Misalnya koreksi stresnya nggak ada ya. Jadi yang opsional tuh ini, koreksi stres sama koreksi usia, tergantung kondisi pasien. Yang pasti BMR sama koreksi aktivitas itu ada. Sampai sini bisa dipahami? Siap, Bu. Siap. Next. Nanti saya kasih kasus latihan ngitung-ngitung ya. Terus jumlahnya. Nah, jumlahnya. Tadi kan 3C ya. Jadwal, jumlah, jenis. Ini masih jumlah ya. Tadi kan perhitungan energinya. Kemudian selanjutnya perhitungan karbohidrat, protein, dan lemak. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang lain. Hanya saja karbohidratnya itu dibatasi ya 45 sampai 65% aja, nggak boleh lebih. Jadi ibaratnya lemak itu katakanlah ambil 25%, ya. Protein ambil 15%. Nah, karbohidratnya sisanya 60%. Tapi nggak boleh lebih dari 65%. Kalian hitung-hitung sendiri. Tergantung kebutuhan pasien. Kemudian kalau untuk karbohidrat juga hindari penggunaan gula sederhana, ya, gula-gulaan. Lebih diutamakan karbohidrat kompleks ya, pati-patian, nasi, kentang, singkong gitu ya. Pemanis buatan juga tidak boleh terlalu berlebihan, hanya sebagai pengganti. Jadi ibaratnya kalau orang DM itu mending nggak makan minum yang manis-manis lah. Jadi untuk kalau pengen banget ya ilo-ilo pakai pemanis buatan. Terus, nah kalau pada protein, nah protein ini juga nanti kalau pasiennya tidak ada gangguan ginjal, ya itu aman-aman aja, 10-20%. Tapi kalau pasiennya ada ginjal, nah itu tidak boleh, harus rendah protein, gitu ya. Jadi 0,8 gram per kilogram berat badannya atau ke bawah. Besok akan dibahas di diet ginjal, jadi kalian bisa lebih memahami. Ya. Apa lagi nih? Halo. Loh, Nggak tidur kan? Hilang. Iya, hilang. Kok hilang, Bu? Saya ke klik. Bentar, tak share lagi. Ngecek masih pada tidur enggak? Enggak, Bu. Enggak Oke ya. tidur. Terus jenisnya tadi ya, jenisnya dari karbohidratnya kompleks, perbanyak serat, banyak minum air putih, karena dehidrasi pada diabetes juga mempengaruhi kadar gula darahnya biasanya.
Kemudian memilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Tahunya indeksnya glikemiknya rendah atau tinggi gimana? Ya dari ini biasanya kalau yang IG-nya rendah itu yang berserat, makanan-makanan berserat dan tidak manis. Itu IG-nya rendah. Indeks glikemik itu ibaratnya kecepatan seberapa cepat makanan itu bisa menaikkan glukosa darah seseorang. Nah kalau pada bagusnya itu kan kalau glukosa naik kan pelan-pelan ya, nggak langsung naik drastis gitu ya. Nah makanya kenapa kok dianjurkan indeks glikemik yang rendah, karena biar kenaikan gula darahnya itu tidak cepat, tidak terlalu cepat. Nggak bisa sih. Ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Katanya Belum, Bu. ada yang bingung? Belum, Tidak, Bu, sudah. Belum. Selesai. Sebenarnya itu aja sih prinsipnya untuk DM. Nggak ada yang tanya kalau pasien DM puasa gimana? Pasien DM puasa. Besok kan kita mau Kalau sholat. pasien DM yang sudah punya luka itu terus intervensinya gimana, Bu? Luka kaki ya, gitu ya. Ya Paling itu udah pakai obat paling, Bu. apa? Jadi kalau pasien yang gangren, sebenarnya hampir semua pasien sih, pasien DM, intinya itu adalah pengontrolan penstabilan kadar glukosa darahnya. Jadi kalau glukosa darahnya bisa dipertahankan stabil di bawah 200 ya, targetnya itu biasanya di bawah 200, rata-rata sekitar 150-an. Karena kan ada yang mengkonsumsi obat, ada yang disuntik insulin gitu ya. Nah dengan harapan kalau kadar gulanya terkontrol, itu komplikasi-komplikasinya tidak semakin parah. Nah kalau untuk gangren itu bisa lama-lama bisa disembuhkan. Ada beberapa metode sih, paling tidak tuh rutin membersihkan gigi perawat. Ada yang bilang juga ditetesi madu, diolesi madu itu bisa mempercepat kesembuhan. Nanti coba saya cari ini ya jurnalnya. Ada beberapa seperti itu. Bahkan kalau di luar negeri itu ada metode dengan memasukkan semacam belatung dimasukkan ke luka gangrennya, itu dia akan membersihkan apa sel-sel matinya itu. Seperti itu. Ya, memang harus telaten dibersihkan. Tapi itu lebih ke kompetensinya perawat ya. Kalau kita yang penting menjaga gula darahnya stabil. Ya. Terus kalau lagi sakit Bu. gimana? Ya. Berarti kalau penyakit kalau udah DM tuh nggak bisa disembuhkan, Bu ya? Kalau sembuh Maksudnya 100%, nggak ada obatnya, Bu ya? kalau sembuh 100% itu memang sampai sekarang belum bisa ya. Tapi bisa diperlama kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya diperlama, laju komplikasinya kayak gitu. Jadi diperlambat laju komplikasinya. Jadi itu dengan menjaga gula darahnya tetap stabil, diiringi sama aktivitas fisik, ya makan makanan yang sehat kayak gitu. Kemarin bahkan ada cerita, saya pernah diceritain kakeknya siapa gitu ya, itu mengalami diabetes sudah lebih dari 20 tahun ya, tapi dia masih seger gitu, sampai sekarang masih seger. Salah satu tipsnya apa, dia tinggal di apartemen di lantai berapa gitu ya, saya lupa. Setiap hari nggak pernah naik lift, naik turunnya, jadi naik turun tangga manual, dia menjaga kayak gitu. Jadi emang harus Berarti harus rajin olahraga juga itu. Iya, tapi juga olahraganya disesuaikan kondisi. Mungkin awal-awal yang ringan, jalan-jalan biasa, kayak gitu, ikut-ikut senam.
Nanti kalau misalnya sama dokter, harus konsultasi dokter juga, karena kan misalnya takutnya ada komplikasi jantung gitu ya. Kalau olahraganya berlebihan, takutnya tidak kuat seperti itu. Jadi perlu konsul sama dokter. Ya, olahraganya harus berat apa, tapi disarankan harus berolahraga. Kuncinya sih itu. Jadi kalau kalian ngasih edukasi olahraga, pengaturan pola makan, kurangi, hindari minuman makanan manis kayak gitu ya. Perbanyak sayur buah, banyak minum, berdoa. Berarti kalau DM risikonya ke jantung juga, Bu ya? Ya, namanya DM itu komplikasinya bisa ke mana aja. Ya, karena kadar gula darah yang tinggi itu bisa merusak jaringan tubuh. Gitu. Jadi ibaratnya otot-otot jantung itu menjadi lebih kurang menjadi kurang elastis kayak gitu ya. Kalau menyerang ginjalnya juga kerjanya lebih berat karena harus menyaring glukosa. Kalau gangren itu yang kena itu sarafnya ya, saraf kemih. Makanya namanya neuropati. Kalau di ginjal namanya nefropati. Kalau ada juga menyerang mata, jadi matanya menjadi pengapuran gitu ya, kemudian kapur, akhirnya bisa melihat, itu juga bisa. Nah, terus nanti gimana saat bulan Ramadan? Nah, ini case khusus ya untuk penyakit DM. Kalau gula darah 2 jam postprandial atau setelah TTGO itu kurang dari 200, umumnya boleh berpuasa. Tapi harus sambil dilihat ya, dicek rutin glukosa darahnya ada kenaikan, penurunan atau enggak, itu stabil atau enggak. Kalau misalnya yang tidak stabil atau kadang 400, kadang 300, itu memang sebaiknya tidak puasa dulu, karena harus ada atau minta insulinnya yang jangka panjang gitu, jadi bisa mengatur glukosanya. Jadi kalau insulin itu juga harus resep dokter loh ya, tidak boleh injeksi sendiri. Nah, kemudian untuk mencegah namanya stres metabolik, itu bisa sembari mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Sayuran berwarna tomat, kacang, wortel, buah-buahan apapun gitu ya. Itu dianjurkan sekali. Seperti jadi rata-rata tuh dietnya untuk degeneratif itu hampir sama, buat hipertensi, DM, jantung, sindrom metabolik gitu ya. Terperbanyak sayur. Nah, nanti untuk konselingnya untuk pasien DM itu pastikan tekankan makanan itu harus teratur dan jumlahnya tidak boleh terlalu banyak sesuai dengan yang dihitung ya. Namanya pasien DM itu dia harus kita bikinkan rekomendasi diet yang detail. Jadi mereka bisa patuh gitu ya. Kalau bisa juga malah kita bikinkan menunya sekalian selama berapa hari. Jadi mereka dan sekarang itu menjadi prospek bisnis sih, bikin catering diet ya, itu menjanjikan sekali karena kadang orang yang sibuk itu kan nggak sempat masak macam-macam, jadi lebih senang pesen catering gitu. Terus manajemen stres, ikut grup untuk pasien DM itu juga banyak. Terus ada interaksi obat dan makanan ya. Ini beberapa jenis obat yang dikonsumsi pasien DM yang paling sering ya. Itu ada metformin, kemudian ada glibenclamid. Ya, glibenclamid ini golongan sulfonylurea. Ini menyebabkan hipoglikemi dan gemuk. Jadi kalau bedanya metformin sama glibenclamid ini, kalau gliben itu memang dia drastis banget menurunkan gula darah. Jadi poinnya tuh bisa turun banget gitu ya. Makanya kalau konsumsi gluten itu makannya harus benar-benar cukup. Karena kalau enggak risiko banget mengalami hipoglikemi. Nah, yang paling sering itu diberikan adalah metformin. Cuma kadang metformin ini ada efek sampingnya. Ada yang misalnya diare kayak gitu ya selama beberapa hari pertama minum gitu ya. Karena dia menekan produksi glukosa hati. Jadi ada
kaitannya juga sama hati gitu ya. Nah, kalau glibenclamid ini lebih ke merangsang sel beta pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak. Jadi dia mengepush kerjanya si beta pankreas ya. Jadi kalau memang efek sampingnya ya nanti kita lihat di jurnal gitu ya. Kalau glibenclamid terus menerus itu pankreasnya bisa jadi mengalami penurunan fungsi juga karena kan dia dipaksa untuk menghasilkan insulin lebih. Nah, ini kadar lab yang perlu kalian lihat kalau pasien diabetes. Wes sampai sini ada yang mau Bu, ditanyakan? tadi obat metformin tadi Metformin. merupakan obat kencing manis, Bu. Iya. Metformin. Kenapa? Enggak, ini obat. Oh iya. Halo? Iya, Vian. Rian. Enggak, Bu, tadi nanya obat Metformin. Jadi juga harus resep dokter loh ya, nggak boleh sembarangan. Nah itu tadi untuk di EDM. Ini sekarang kalian mencoba mengerjakan. Terus di submit di e-learning aja ya. Karena di Zoom ini nggak ada. Nanti saya beri assignment maksimalnya malam ini jam 23.59. Assignment-nya kasus. Ya, ini. Kasus sama ini semuanya 5 ini ya. Nah,